Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya, Sudirman Said mengatakan pejabat negara bergantian datang ke PKS demi gagalkan Anies Baswedan. Wow, luar biasa begitu ya, pada rezim hari ini begitu takutnya ketika Anies Baswedan menjadi salah satu calon terkuat pada hari ini begitu ya. Ya kenapa kok Anies Baswedan surveinya di urutan ketiga? Terus kemudian dianggap sebagai gubernur tidak becus, dianggap sebagai gubernur intoleran dan sebagainya. Kok masih ditakuti begitu? Ada apa begitu? Jangan-jangan surveinya kebalik begitu ya. Kan kira-kira seperti itu begitu. Jadi aneh begitu ya. Jadi kenapa semua orang patah takut kepada lawan Anies Baswedan? Padahal Anies Baswedan sebagai anak bangsa begitu. Lalu kemudian seolah-olah Pak Jokowi juga tidak setuju dengan pencalonan Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan, ikut cawi-cawi sana sini begitu ya. Padahal Prabowo dengan Pak Ganjar sudah didukung oleh Pak Jokowi begitu kan, kok masih turun surveinya begitu ya. Tetapi kita lihat realitasnya bagaimana begitu. Seperti ini, kalau PKS lalu kemudian mau, wah ini kaya PKS ini, dapat jabatan, dapat uang begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Sudirman Said ya, pejabat negara bergantian datangi PKS demi gagalkan Anies Baswedan. Segitunya begitu ya. Katanya lembaga survei elektabilitas Pak Anies Baswedan makin merosot. Kok masih saja ada ketakutan kalau Pak Anies jadi capres ya? Marilah berkompetisi dengan sehat untuk mendapatkan pemerintah yang sehat. Betul begitu ya. Kenapa sekarang ini kalau kita melihat realitasnya kok Anies Baswedan yang selalu disalahkan, dianggap sebagai tidak punya prestasi apa-apa begitu. Padahal prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Wah, dimunculkan ini keributan lalu ditanggapi oleh pendukung sendiri. Strategi nggak beretika. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Cebong sudah nimbrung di situ begitu ya. Pertanda apakah itu? Kalau memang yakin Anies jeblok di survei, ngapain dijegal-jegal? Nanti juga rontok sendiri. It's mean Anies memang top begitu ya. Ini banyak sekali kritikannya. Kalau PKS lalu kemudian mau begitu ya. Wah, bisa saja Anies Baswedan gagal untuk menjadi salah satu capres di situ begitu ya. Tetapi kalau itu mau begitu, kalau tidak mau saya rasa seperti itu begitu ya. Garis jelas ya, cawapres bukan AHY. Demokrat mundur alon-alon, presidensial threshold enggak dapat 20%, koalisi bubar. Makanya Anies ya holding tim sampai mepet. Ya banyak sekali bisa ngajak Airlangga di situ begitu kan gampang sekali begitu ya. Luar biasa sih kalau memang ini benar ya, seorang Anies bisa menggobok-gobok kepala manusia untuk cari celah apapun ya. Celah sebenarnya jalan semut juga bakal dijabani. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu. Ada apa kok Anies Baswedan dicegal di situ? Kan begitu logikanya begitu ya. Coba tanyakan ke Sudirman Said, siapa saja pejabat tersebut pasti nggak pernah akan dijawab. Ya, menjaga kode etik siapa mereka begitu kan. Karena pada akhirnya komunikasi itu sangat penting begitu kan, biar tidak blunder di situ begitu. Ini, sebutkan nama pejabatnya, jangan buat berita gasal. Ini pasti ada, ini berdasarkan data di situ begitu kan. Apalagi diberitakan berita yang kredibel di situ begitu ya. Bahkan ini kritikan netizen. Surveinya posisi 3 tapi masih aja mau digagalin. Apa mungkin mereka tahu rasa takutnya gimana? Ini politik zaman penjajahan Belanda. Kalau ada orang yang hebat, kuat dan mengancamnya, cari-cari menghabiskannya. Dasar, ini banyak sekali ya kritikan dari netizen. Tetapi kita harus hargai, inilah demokrasi kita begitu ya. Walaupun cegal sana sini ya, tergantung masyarakat yang akan memilih siapa yang akan dipilih oleh rakyat sesungguhnya begitu ya. Kira-kira kan seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Sudirman Said ya menyebutkan pejabat negara bergantian datangi PKS demi gagalkan Anies Baswedan. Wah, kacau kalau seperti ini begitu ya. Gimana ini, bisa saja pertaruhannya adalah demokrasi ya, bisa menjedrai demokrasi yang ada selama ini begitu. Bahkan Sudirman Said menyebutkan ada pejabat negara bergantian mendatangi Partai Keadilan Sejahtera PKS. Juru bicara bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan itu mengklaim pejabat tersebut ingin PKS keluar dari KPP sehingga Anies gagal mendapatkan tiket maju sebagai calon presiden. Bayangkan kalau seperti ini terus begitu ya, ada apa begitu ya. Kenapa kok Anies Baswedan begitu ditakuti selama ini? Apa kesalahan Anies Baswedan? Apa yang harus kita takuti? Bukankah ini adalah negara demokrasi begitu ya?
Sedikit clue saja ya, kalau sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada yang pemimpin partai, ada yang bukan, mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit dan ada yang eksplisit. Misalnya itu supaya PKS keluar dari koalisi dan maju, Pak Anies ya digagalkan. Ya bentuknya apa? Ya namanya iming-iming, bentuk macam-macam. Tapi ya kan barangkali menjelaskan di sini kan ada tidak cukup kata Sudirman ya di Jalan Brawijaya Kemayoran. Bahkan Sudirman mengklaim ada iming-iming yang diberikan pejabat sehingga kepada PKS. Iming-iming itu mulai tawaran posisi hingga sumbangan material. Bayangkan, pasti ada sesuatu yang dimainkan ini begitu kan. Ya bahkan elektabilitasnya akan dinaikkan seperti itu begitu kan. Dikasih uang, dikasih jabatan ya. Kalau kuatnya imannya itu serendah itu, semurah itu, pasti dia mau siapapun mereka begitu ya. Tapi kita lihat saja perkembangan waktu ke waktu begitu kan. Saya rasa PKS tidak akan pernah segampang itu dan semurah itu begitu. Bahkan pokoknya itu tipikal untuk soal-soal begini itu seperti apa? Apakah soal posisi atau soal sumbangan materi? Itu muncul, kami bersyukur, kita semua bersyukur bahwa semua partai menghadapi tekanan godaan dan undangan pun tetap stay ya pada kesempatan kemarin. Bahkan Sudirman mengatakan meski banyak godaan dan rayuan koalisi perubahan justru makin solid dan itu adalah merupakan undangan atau troll bagi kita meneruskan perjuangan. Demi apa? Demi memberikan solusi, bukan sekedar berebut jabatan, tapi kita ingin menyampaikan gagasan program-program menjadi solusi bagi masalah-masalah ibunya. Bagus begitu gagasan-gagasan seperti itu begitu. Saya kisah gagasan-gagasan Anies Baswedan saat ini sangat memungkinkan itu ya diterima oleh kalangan masyarakat. Pada hakikatnya kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi, kan begitu logika kita begitu. Sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu ya. Ada orang yang kemudian masih menggunakan cara-cara bagaimana untuk melanjutkan itu begitu kan. Apalagi diiming-iming dengan uang banyak dan jabatan begitu ya. Apalagi ingin menaikkan elektabilitas ya gampang sekali di situ begitu ya. Karena yang namanya uang itu menjadi kekuatan luar biasa begitu. Bahkan ini sebut nama bakal cawapres Anies tinggal diumumkan ya. Sudirman Said menyebutkan nama bakal calon wakil presiden cawapres sudah ada genggaman Anies Baswedan. Nama bakal cawapres itu tinggal diumumkan. Nah, kalau ditanya status saat ini kita sudah selesai ya berdinamika ya. Bahkan berdiskursus berwancana yang mengenai wapres dan sekarang nama itu sudah dipegang. Disimpan Pak Anies pada waktunya tentu akan diumumkan kata Sudirman Said. Sudirman mengatakan pihaknya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Anies Baswedan untuk menentukan momen pengumuman cawapres. Sudirman mengaku yakin Anies akan mencari momentum hari baik untuk disampaikan kepada publik. Ini kita cari sesuatu di situ begitu dalam artian bahwa oke lah tidak menjadi masalah satu nama cawapres di situ, tetapi sekarang ini hambatannya kalau memang Partai Demokrat dan PKS sama-sama mau di situ begitu kan, karena mendengar Partai Demokrat juga mendengar bahwa masuk dalam bursa cawapres Pak Ganjar begitu ya. Jangan-jangan nanti masuk dalam cawapres Pak Prabowo begitu, bisa saja itu terjadi. Artinya selama ini bermanuver seperti itu dalam kalkulasi politik hari ini ya bisa saja itu terjadi begitu. Yang namanya politik dinamis begitu. Bisa saja di detik-detik akhir ini Anies Baswedan mengumumkan lalu kemudian ada partai yang kemudian dijegal di situ begitu kan, bisa saja itu terjadi begitu. Ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan waktu ke waktu begitu akan semakin rumit. Pak Surya Paloh mengatakan sendiri bahwa partainya akan menghadapi tantangan luar biasa ketika ya mengusung Anies Baswedan di situ. Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangan ya. Karena Pak Surya Paloh selama ini sebagai tokoh politik yang berpengalaman, saya rasa akan baik kepada bangsa kita. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.